Bismillahirrahmanirrahim. Orang botak bertemu dengan orang botak berkata, "Halo tak." Orang mancung bertemu dengan orang mancung berkata, "Halo cung." Orang gondrong bertemu dengan orang gondrong berkata, "Halo drong." Tapi jika umat muslim dan muslimat pasti berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat beribu-ribu nikmat hingga berjuta-juta nikmat, dari nikmat yang terbesar hingga nikmat yang terkecil. Dan tidak lupa juga sholawat beriringkan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan digetuk di depan rumah sampai nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zamannya orang muter-muter nggak jelas hingga zamannya orang bermain komputer. Karena Nabi Muhammad pula kita bisa membedakan mana Quran dan mana Al-Quran. Karena baginda Rasulullah juga kita bisa membedakan mana teh botol dan mana alkohol. Pada Desember 2019, dunia digemparkan dengan wabah COVID-19 atau yang kita kenal sebagai virus corona. Virus corona adalah sesuatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Beberapa jenis virus corona diketahui melalui batuk, pilek, dan yang lebih parahnya seperti Middle East Respiratory Syndrome atau Severe Acute Respiratory Syndrome. COVID-19 adalah virus yang menyebar yang disebabkan dari virus corona. Virus ini belum dikenal sebelum munculnya wabah di Wuhan, Tiongkok. Pada bulan Desember 2019, COVID-19 menjadi wabah di berbagai negara di seluruh dunia. Pada tanggal 8 April 2020, Kemenkes dari berbagai negara menyatakan 4.119 penduduk Malaysia dinyatakan positif corona, 65 meninggal dunia, dan 1.487 dinyatakan sembuh. Di Filipina juga terdapat 3.744 orang terjangkit COVID-19, 65 orang meninggal dunia, dan 92 orang dinyatakan sembuh. Dan di Indonesia sendiri, orang yang positif corona 2.956, 240 meninggal dunia, 222 sembuh. Sedangkan di Saudi Arabia juga terdapat 2.406 orang yang terkena COVID-19, 115 orang sembuh, dan 95 orang dinyatakan meninggal dunia. Di Thailand 2.456 positif corona, 30 meninggal dunia, dan 888 sembuh. Sementara itu, di Singapura juga terdapat 1.450 orang terjangkit COVID-19, 6 orang meninggal dunia, dan 377 orang dinyatakan sembuh. Sampai hari ini, Indonesia memiliki 418.000 kasus sembuh, 349.000 dan meninggal 14.146 jiwa. Dan yang lebih menakutkan lagi, kasus tertinggi dalam per hari adalah mencapai 4.000 dalam satu hari penduduk Indonesia terpapar COVID-19. Bahkan, sampai hari ini ada 17.006.523 kasus COVID di seluruh dunia dan 6.080.894 orang yang meninggal dunia. Hal ini membuat kita semakin khawatir, ditambah lagi dengan dibukanya tempat-tempat umum dan dibukanya sekolah akan membuat resiko yang amat tinggi. Karena hal itu menyebabkan kontak fisik langsung. Saya Dina dan rekan saya Siti Fatimah, kami dari tim Rorisa Robotik Riyadus Sholihin berinovasi membuat alat COVID-19 temperatur detektor DOR. Alat-alat yang diperlukan untuk membuat COVID-19 temperatur detektor DOR. Ini adalah alat yang berfungsi sebagai microcontroller yang berfungsi untuk menyimpan dan sebagai otak alat. Dan ini berfungsi sebagai penggerak yang berfungsi untuk menutup dan membuka palang pintu. Dan yang ini berfungsi untuk sensor jarak untuk mendeteksi jarak ataupun hambatan. Dan ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang yang melewati. Ini berfungsi untuk memproses data serta penghubung alat ke aplikasi Telegram. Ini berfungsi sebagai pendeteksi suhu untuk mengetahui
temperatur pada suhu tubuh seseorang. Ini berfungsi sebagai alarm atau penanda bahwa orang yang melintas melebihi standar kesehatan. Ini berfungsi sebagai pemotret untuk orang yang melebihi standar kesehatan. Cara kerja alat COVID-19 temperature detector door. Ketika sensor ultrasonik mendeteksi adanya orang atau gerakan, maka sensor tersebut akan aktif, dan ketika sensor suhu mendeteksi suhu tubuh di bawah 36,5 ke bawah, maka palang pintu akan terbuka secara otomatis dan LCD akan menampilkan hasil terdeteksi sensor suhu. Dan ketika sensor ultrasonik mendeteksi ada orang atau gerakan, maka sensor suhu aktif, dan ketika sensor suhu mendeteksi suhu tubuh 37 ke atas atau panas, maka buzzer akan berbunyi sebagai peringatan dan LCD akan menampilkan hasil dari deteksi sensor suhu, dan secara otomatis kamera akan mengambil gambar dan mengirim gambar ke smartphone admin atau penjaga melalui aplikasi Telegram sebagai peringatan bahwa ada seseorang yang suhu tubuhnya di luar standar kesehatan. Alat ini terkesan sederhana namun memiliki manfaat yang luar biasa. Dengan adanya alat ini, kita bisa tahu orang yang memiliki suhu tubuh di atas standar kesehatan. Dengan begitu, tidak akan ada lagi orang yang tertular COVID-19 dan yang positif semakin menurun. Yang sembuh semakin banyak Dan yang meninggal tentu akan lebih sedikit. Dengan begitu, demikianlah presentasi kami tentang robot ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.